Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke uji independen sampel t-test. Nah, ini klik ya. Nah, ini. Oke. Contoh yang akan kita gunakan adalah misalkan judul penelitiannya efektivitas hasil belajar siswa yang diajar dengan model PBL atau problem based PBL, problem based learning. Oke. Maksudnya kita ingin, nah di sini analisisnya adalah kita akan membandingkan hasil belajar siswa yang setelah diberi pembelajaran PBL ya ini dengan hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran konvensional. Itu ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Oke. Caranya ini close dulu. Nah, caranya kita copy yang hasil belajar post-testnya ini ya, yang menggunakan PBL, copy. Oke. Lalu yang menggunakan konvensional juga di copy. Nah, untuk uji independen ngopinya itu di bawahnya sini, jangan di sampingnya. Datanya itu di pooling ya, ini copy ini. Oke, kasih warna berbeda aja udah biar mudah untuk dicerna ini. Nah, ini misalnya kasih lambang 1. Oke. Terus yang konvensional kasih lambang 2. Blok. Nah, lalu kita copy. Oke, di copy, buka yang baru. Ini udah buka. Ini yang lama di close dulu yang lama. Ini udah. Nah, copy di sini. Nah, di sini kita kasih nama ini hasil belajar. Hasil belajar. Terus di sini kelompok. Oke, sudah. Lalu sebelum kita olah, kasih nama dulu. Ini satu tadi kelompok eksperimen misalkan yang pakai PBL. Ini kelompok kontrol yang pakai konvensional. Nah, tulis kelompok ini di sini. Nolnya diklik ya. Ini tulis 1. Taruhlah ini eksperimen. Nah, maksudnya 1 itu kelompok eksperimen. Lalu klik add. Terus 2 kelompok kontrol, tulis kontrol. Klik add, klik OK. Nah, ini udah. Setelah muncul ini udah biasa, tinggal diolah aja ini. Caranya klik analyze, compare mean, independent sample t-test. Oke, masukkan hasil belajar ke tes variabel, kelompok grup variabel, klik define group. Di grup 1 kita tulis 1, di sini kita tulis 2. Oke. Lalu klik continue, klik OK. Oke, nah ini setelah jadi seperti ini ya. Lalu kita uji normalitas dulu hasil belajarnya. Caranya klik analyze, non parametric test, one sample KS, masukkan hasil belajar. Lalu klik OK. Nah, ternyata ini nilai signya 81,1%, lebih dari 5%. Jadi data hasil belajar berdistribusi normal. Di sini sering terjadi perdebatan ini. Padahal nggak seharusnya diperdebatkan karena satunya benar, satunya salah. Oke. Ada yang mengatakan juga. Nah, satu pihak berkata kalau seperti ini ngujinya itu harusnya dua-duanya, jangan satu seperti ini, jangan digabungkan. Misalkan nanti jadinya seperti ini. Nah, post test eksperimen sendiri. Nih, seperti ini. Post test eksperimen sendiri. Lalu post test kontrol juga sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu ini dikasih nama hasil belajar. Ini eksperimen. Ini kontrol.
Oke. Nah, terus ini nanti diuji normalitas sendiri-sendiri, eksperimen sendiri, kontrol sendiri. Misalnya ini copy juga di sini. Nah, oke, ini eksperimen misalkan. Copy, ini kontrol juga copy. Nah, lalu dianalisis eksperimen sendiri, kontrol sendiri, diuji normalitasnya seperti ini. Sama one sample kita, one sample KS. Oke, lalu klik eksperimen dan kontrol. Ada yang ujinya seperti ini, walaupun ini sama-sama normal ya, kebetulan aja normal, tapi nggak seperti itu. Kalau uji independent sample t-test, yang diuji itu setelah datanya dipooling, dijadikan satu, baru diuji normalitas. Kalau seperti ini, nanti misalkan satunya normal ya, eksperimen normal, kontrol nggak normal. Terus boleh nggak pakai independent sample t-test? Runyam nanti, runyam. Nanti kalau yang pas pirate sample t-test baru seperti ini. Tapi setelah ini, oke? Ini kita fokus ke independent sample t-test. Ya, udah. Tadi datanya sudah normal, oke? Setelah datanya sudah normal, langsung aja dianalisis. Caranya klik analyze, compare mean, independent sample t-test. Oke. Nah, nanti seperti ini nih. Setelah itu, masukkan hasil belajar ke tes variabel. Terus kelompok ke grup variabel, klik define group. Ini satu, klik satu, dua, continue. Lalu klik OK. Oke. Nah, udah ini. Pertama, informasi yang diperoleh adalah rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen di sini 76,1. Yang kontrol 75,38. Nah, dari sini terlihat berbeda, tapi bedanya ini signifikan apa enggak? Belum tahu. Nanti. Nah, ini berarti sampel kelompok eksperimen 35, sampel kelompok kontrol 39. Oke, itu yang kita peroleh dari sini. Setelah itu sebelum melakukan uji T, kita uji dulu yang ini nih. Uji F dulu. Yaitu uji homogenitas ini. Ini namanya uji homogenitas. Di sini hasilnya, hasil uji homogenitas, nilai signya 0,515. Ya. Atau 51,5%, lebih dari 5%. Jadi data antara data hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol homogen. Oke. Jadi kalau uji homogenitas, diuji independent sample t-test, udah ini cukup. Di sini cukup, nggak perlu uji homogenitas secara terpisah, itu nggak perlu. Tapi kalau mau nggak apa-apa, itu namanya berlebihan. Gimana caranya? Nah, ini klik analyze, compare mean, one way ANOVA ya, masukkan hasil belajar ke dependent, kelompok ke faktor, klik option, klik homogeneity of variant test, klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil uji homogenitasnya ini. Sama aja ini. Ini F-nya 427, ini 427, ini sig-nya 515, ini juga 515. Ini berlebihan ini. Uji homogenitas yang berlebihan kalau pakai yang one way ANOVA. Kecuali kelompok sampelnya nanti kalau lebih dari 2 kelompok, misalkan S1, E2, E3, E4 sama kontrol, nah itu baru. Oke, ya sudah. Terus setelah datanya homogen, maka yang dibaca ini nilai T ada dua ini. Ada bagian atas itu yang equal variant assume, ada juga bagian bawah yang equal variant not assume. Nah, karena datanya homogen, yang dipakai itu bagian atas. Oke, yang dipakai bagian atas. Nah, kita lihat ini. Ternyata nilai T hitungnya 0,727 dengan sig 0,469 atau 46,9%. Lebih dari 5%. Nah, atau kita copy nggak apa-apa seperti biasa, copy ke Word biar lebih visible. Baik, oke. Nah, biar lebih visible, kita copy ini ke Word. Nah, copy, paste seperti biasa, copy paste. Oke. Nah, ini rata-ratanya 76, yang ini kontrol 75. Oke. Ternyata nilai sig-nya ini lebih dari 5% ini. 46,9. Nah, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, maknanya hasil belajar yang maknanya siswa yang diberi pembelajaran dengan model PBL, hasil belajarnya sama aja dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan
metode konvensional. Konvensional itu maksudnya yang biasa ada di situ apa? Oke. Nah, kalau seperti ini berarti gimana? Apakah berarti penelitiannya gagal? Ya jelas tidak. Itu nggak ada itu penelitian gagal gara-gara nggak signifikan, itu nggak ada. Nah, kalau seperti ini berarti peneliti justru malah berhasil mengeliminasi satu metode yang nggak tepat untuk digunakan di sekolah tersebut. Apa itu? PBL. Nah, jadi di sekolah tersebut jangan menggunakan PBL kalau ngajar, karena nggak akan memberi kontribusi yang maksimal. Nah, cari metode lain gitu ya, entah itu TGT atau apa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke, udah lanjut. Itu masalah pendidikannya. Sekarang ini masuk ke sini nih, ini lebih dalam ini. Nah, ini di sini diperoleh lower upper dengan 9% confident interval of the different min 1,27 sampai 2,729. Maknanya apa ini? Maknanya kita lihat dulu ini. Min differentnya 0,729. Maksudnya itu perbedaan rata-rata antara eksperimen dan kontrol itu 0,729. Dari mana ini? 76 kurangi 75. Nah, ketika ada orang yang melakukan penelitian semisal dengan ini ya, dengan penelitian Anda ini, nanti rentang selisihnya ini antara ini nih. Antara min 1,27 berarti kelompok kontrol lebih tinggi dari eksperimen ya, selisihnya itu 1,27, atau paling banter yang eksperimennya lebih tinggi itu selisihnya 2,729. Nah, ini prediksinya seperti itu. Kalau ada penelitian selanjutnya, rentangnya itu di sini nih, rata-ratanya. Oke, selisih rata-ratanya antara kelompok eksperimen dan kontrol. Oke, baik. Itu adalah yang uji independent sample t-test. Nah, itulah materi uji komparasi yang dapat disampaikan oleh Muhammad Afifuddin. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.